Nah, seperti yang saya janjikan, saya akan usahakan ini bawang daun akan saya review sampai tuntas. Nah, kemungkinan ini adalah video terakhir di bawang daun di lahan yang kita review dari masa pengolahan lahan, pemupukan, pemberian pestisida, pemberian herbisida, gold, dan lain sebagainya. Nanti akan ada perniknya, uniknya seperti apa, triknya seperti apa. Ini baru garis besar. Mengulas kembali perkataan saya di video-video sebelumnya bahwa ini hanya secara garis besar saja dulu, belum pada detailnya seperti apa dan bagaimana. Saya baru selesai di budidaya kentang, ada di playlist, dan budidaya bawang daun. Kita lanjut beralih ke budidaya kubis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan usahakan ini akan terus saya video dari awal sampai akhir. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk proses pemanenan. Tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedang dilakukan proses pemanenan. Dan kebetulan ini sudah dipanen selama 3 hari. Kita sudah mendapatkan beberapa ton. Namun rinciannya belum bisa saya tunjukkan. Hanya saja total jumlah keseluruhan sudah 4 ton lebih, masuk 5 ton kurang. Nah, ini buktinya. Nah, sekelas info juga untuk harga bawang daunnya sendiri untuk saat ini itu anjlok drastis, di mana harganya mencapai Rp2.000 per kilogram. Nah, itu juga kalau ada tengkulak yang mau mengangkut barang kita. Nah, di sini kita harus pandai-pandai. Pertama, merayu si tengkulak tersebut dengan iming-iming apapun itu. Yang kedua, kita harus mempunyai kualitas barang tersebut. Nah, dan secara kebetulan kualitas bawang daun yang saya budidayakan itu masuk pada golongan pertengahan. Nah, saya kilas balik lagi. Ini adalah lahan yang baru saya sewa, baru pertama kali saya tanami. Jadi saya tidak tahu lahan atau tanah ini dicocok ditanam apa, perawatan tanahnya seperti apa. Jadi saya gelap lah, tidak tahu 100% tidak tahu. Nah, di sini saya tertantang untuk membudidayakan bawang daun dan saya tunjukkan di mana saya selalu menggunakan metode awasi, cermati, dan kenali, atau awasi, kenali, dan cermati sama sajalah. Itu dengan metode tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat pestisida. Manakala itu sangat penting dalam setiap budidaya. Dan hasilnya bawang daunnya seperti ini. Nah, di sini kita evaluasi. Pertama, dari segi pengolahan lahan sudah tepat. Yang kedua, segi pemeliharaan juga tepat. Yang ketiga, pengaplikasian pestisida juga tepat. Nah, jika seperti itu kita harus melihat lingkungan manakala gejala yang terjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat bawang daunnya ini sedikit lemas atau tidak kokoh. Itu tandanya kurang K dan P. Padahal dari segi pemupukan saya kasih SP36 dan NPK 1616. Itu sudah sangat tepat sekali. Dikala saya juga memberi fungisida yang sangat keras, boleh dikatakan bisa saya overdosiskan, bisa saya tunjukkan dengan
Daun kentang yang daunnya hitam tebal dan tidak berkembang seperti semestinya. Nih, istilahnya mengerucut. Mengerucut itu tandanya obat yang kita berikan terlalu keras. Tapi kenapa bukti di lapangan? Nah, ini si daun bawang ini bisa lemas seperti ini. Nah, yang pertama, si daun bawang itu punya lapisan lilin. Nah, putih. Putih. Lapisan lilin. Nah, jadi kita harus pandai dan cermat mengaplikasikan pestisida. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar matahari tertutupi oleh rimbunya pohon-pohon yang mengelilingi sekitar wilayah kebun yang kita tanami dan yang tempat kita berbudidaya. Nah, pohonnya sangat rimbun-rimbun, bisa terlihat jelas. Karena sejatinya sinar matahari adalah patokan mutlak dalam setiap budidaya. Itu yang mengakibatkan tumbuhan kita lemas dan tidak berjalan seperti semestinya. Nah, cek bahasa Sundana mah hieum menjadi terbalik kenapa pelakan lagi. Nah, seperti yang saya katakan, ketika tepat guna tepat sasaran saja itu tidak cukup. Dalam artian kita memberi pupuk seimbang, tanahnya bagus, metode awasi, kenali dan cermati kita sudah terapkan. Tapi hasil di lapangannya itu sangat berbeda jauh pada kejadian di lapangan. Nah, kita harus cerdik dan kita pintar mengevaluasi. Nah, seperti yang saya simpulkan, yang pertama sinar matahari itu tertutupi oleh rimbunya pepohonan yang mengelilingi wilayah pertanian kita. Jadi sinar matahari tidak bisa masuk dengan sempurna. Itu alasannya. Jadi nyahiem lah istilah nama hiem. Itu sangat berpengaruh sekali. Yang kedua, juga si bawang daun ada lapisan lilin. Jadi kita harus pandai-pandai mencermati dan mengaplikasikan pestisida tentunya pada bawang daun. Jangan sampai pas waktu kita panen terjadi seperti ini. Nah, banyak yang tertinggal. Nah, banyak sekali yang tertinggal. Nah, seperti ini, tertinggal. Tapi ini bukan masalah. Alternatifnya kita pindahkan. Kita pindahkan lahan karena ini masih bagus. Nah, seperti inilah. Kita cabuti, masukkan ke dalam karung. Lalu kita akan pindahkan lokasinya. Entah itu kita sewa lahan terlebih dahulu, entah itu kita gaduhkan atau istilahnya kerjasama dengan yang punya lahan. Semacam kongsi lah. Kita punya bibit dan modal, sedangkan orang cuma punya lahan atau apapun namanya itu. Nah, sedang dicabuti, kita rapihkan lalu kita pindahkan ke lahan yang baru. Kawan SD saya dulu. Nah, kita cabuti, kita rapihkan. Sementara yang masih rapihnya dulu seperti itu dan yang seperti ini kita biarkan dipanen untuk skala sayur dulu. Nanti sisanya kita benihkan. Nah, kalau memungkinkan kita juga akan membahas tentang berapa modal yang saya keluarkan, berapa untuk biaya pestisida, berapa untuk pemberian pupuk, itu modalnya kira-kira habis berapa, sewa lahan berapa. Nah, keuntungan atau ruginya berapa, karena sudah jelas harganya sekarang anjlok, itu kita akan bahas setelah selesai dan uangnya keterima utuh di tangan saya sebagai pemilik atau pembudidaya. Kita akan usahakan dan tunjukkan manakala idealnya petani itu punya perputaran dan kebutuhan. Berapa sih keuntungan yang didapat selama perputaran roda ekonomi, selama menunggu itu terjadi. Kita dapat uang dari mana, seperti apa, bagaimana cara mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita cabuti, rapihkan.
Karena ini lahan punya orang, kalau disewakan kembali ya alhamdulillah, kita tanami lagi di sini, entah itu tanaman kubis, entah itu tanaman kentang. Nah, padahal pupuknya masih banyak tuh. Pupuk postal. Kita rapikan, cabuti, lalu kita pindahkan. Seperti yang saya sudah katakan, alternatif. Jadi, inilah satu kelemahan dan kelebihan dari budidaya bawang daun, di mana ketika kita perlu menanam, jadi tidak usah membeli lagi bibit, cukup kita memindahkan yang ada. Itu yang membedakan dari tanaman-tanaman lain. Nah, seperti itulah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.